Yeah, I enjoyed it a lot. I think we still can get a little bit better with like combinations and stuff, but yeah, no, we're enjoying it on top. Guncangkan dunia. Joel Piroe, Victor Gyökeres tiba di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, susul skuad timnas Indonesia versus Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Gelombang besar kejutan kembali menghantam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, dua nama besar dari Eropa, Joel Piroe yang kini bersinar bersama Leeds United di Inggris, dan Victor Gyökeres yang menjadi mesin gol Sporting Lisbon di Portugal, resmi tiba di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan keduanya bukan dalam kapasitas lawan. Melainkan untuk memperkuat skuad timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi Arab Saudi di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dunia sepak bola mendadak heboh. Media global, dari BBC, Sky Sports, ESPN, Marca, hingga Abola, serentak memberitakan langkah gila Indonesia yang terus memproyeksikan diri sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Kedatangan Joel Piroe dan Victor Gyökeres menjadi momen bersejarah. Belum pernah sebelumnya publik sepak bola membayangkan bahwa dua striker Eropa yang masing-masing berstatus bintang klub besar bisa berdiri sejajar mengenakan jersey merah putih Garuda. Saat bus timnas Indonesia tiba di pelataran Stadion King Abdullah Sport City untuk menjalani latihan resmi, suasana mendadak geger. Para jurnalis dan supporter yang menunggu langsung berhamburan, karena dari dalam bus keluar sosok Piroe dan Gyökeres yang didampingi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta pelatih kepala Patrick Kluivert. Kamera dan sorotan lampu blitz kamera wartawan menyala tanpa henti, merekam detik-detik paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Media Arab Saudi pun tidak kalah heboh. Al Jazeera, Ar-Riyadiyah, dan Saudi Gazette menurunkan laporan khusus mengenai kedatangan dua penyerang kelas dunia itu. Ini gila. Indonesia benar-benar ingin mengguncang dunia, tulis salah satu headline. Tak sedikit analis sepak bola Timur Tengah yang menganggap langkah ini bisa membuat Arab Saudi dalam posisi sulit. Apalagi, kedua pemain ini dikenal dengan ketajaman luar biasa di level klub Eropa. Piroe musim ini mencetak 2 digit gol bersama Leeds, sementara Gyökeres sedang menjadi top skor Liga Portugal, sekaligus masuk radar klub-klub raksasa seperti Arsenal dan Chelsea. Bagi masyarakat Indonesia, berita ini bagaikan mimpi yang menjadi nyata. Gelombang euforia tak terbendung di media sosial. Tagar Garuda guncang dunia, Piroe Gyökeres Indonesia, hingga lawan Arab Saudi langsung menjadi trending di Twitter dan Instagram. Ribuan supporter mengunggah foto-foto editan Piroe dan Gyökeres dengan jersey merah putih, seolah tidak percaya kenyataan kini lebih gila daripada hayalan. Banyak yang menilai bahwa keputusan Erick Thohir dan PSSI bukan sekadar proyek instan, melainkan bagian dari visi besar menjadikan Indonesia salah satu kekuatan baru di Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Indonesia sudah lebih dulu mengamankan jasa pemain keturunan kelas dunia seperti Jairo Riedewald, Pascal Struij, Ian Madsen, hingga Michel Bakker. Kini, dengan kehadiran Piroe dan Gyökeres, praktis timnas Indonesia memiliki lini serang yang bisa menandingi negara top Asia bahkan dunia. Kedua pemain langsung menyampaikan rasa bangga mereka bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar mendadak di Jeddah, Joel Piroe mengungkapkan, "Saya selalu merasa ada koneksi yang kuat dengan darah Indonesia dari keluarga saya. Bisa berada di sini, mewakili Garuda, adalah kehormatan besar. Saya ingin mencetak gol dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan itu langsung disambut sorakan meriah dari supporter yang hadir. Sementara Gyökeres, dengan senyum khasnya, menambahkan, "Saya tahu banyak orang terkejut dengan keputusan saya. Tapi saya datang untuk sejarah. Indonesia punya proyek besar, punya pelatih luar biasa, dan punya supporter yang tak tertandingi. Saat saya mengenakan jersey merah putih, saya tahu saya adalah bagian dari keluarga besar." Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, tampak sangat puas dengan perkembangan ini.
Ia menegaskan bahwa kedatangan Piroe dan Gyökeres akan langsung memperkuat persiapan melawan Arab Saudi. Kita tahu Arab Saudi adalah tim kuat, mereka punya sejarah panjang di Piala Dunia. Tapi dengan hadirnya Piroe dan Gyökeres, kita punya senjata yang bisa membuat perbedaan besar. Mereka akan memberi opsi baru di lini depan, baik sebagai starter maupun super sub. Yang terpenting, mereka datang dengan hati, bukan hanya nama, ujar Kluivert. Arab Saudi yang awalnya percaya diri menjamu Indonesia kini mulai waspada. Pelatih mereka, Roberto Mancini, bahkan dalam wawancara singkat menyebut bahwa kedatangan dua pemain baru Indonesia membuat situasi pertandingan berubah drastis. Media Arab Saudi menyebut bahwa Mancini kini harus menyiapkan strategi khusus menghadapi kombinasi maut antara Piroe, Gyökeres, dan para pemain naturalisasi lainnya yang sudah lebih dulu bersinar. Mereka sadar, Indonesia bukan lagi lawan yang bisa dianggap enteng. Dari tim yang dulu sering diremehkan, kini Garuda menjelma menjadi ancaman nyata. Euforia tidak hanya berhenti di stadion. Di Indonesia, layar-layar besar di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Papua disiapkan untuk nonton bareng laga Indonesia kontra Arab Saudi. Ribuan tiket penerbangan menuju Jeddah dilaporkan habis terjual hanya dalam waktu beberapa jam setelah kabar kedatangan Piroe dan Gyökeres tersiar. Para diaspora Indonesia di Timur Tengah juga sudah menyatakan siap memadati stadion untuk memberi dukungan langsung. Suara dukungan itu diakini bisa menjadi kekuatan tambahan, bahkan membuat pertandingan terasa seperti home match bagi Indonesia meski bermain di tanah Arab Saudi. Keputusan Indonesia mendatangkan Gyökeres dan Piroe mendapat perhatian serius dari FIFA dan AFC. Namun kali ini bukan dalam bentuk sanksi, melainkan pujian. Kedua lembaga sepak bola tertinggi itu menilai bahwa Indonesia telah menjalankan proses naturalisasi dengan benar, sesuai aturan yang berlaku, dan dengan dasar ikatan keluarga. Hal ini kontras dengan kasus negara lain di Asia Tenggara yang justru mendapat sorotan negatif akibat memalsukan dokumen. Indonesia menunjukkan bahwa membangun tim kuat bisa dilakukan secara legal, transparan, dan terhormat, tulis pernyataan resmi AFC. FIFA pun menambahkan bahwa langkah Indonesia ini bisa menjadi contoh bagaimana sebuah negara membangun tim masa depan yang kompetitif di panggung dunia. Dampak ekonomi dari kedatangan Piroe dan Gyökeres juga langsung terasa. Penjualan merchandise timnas Indonesia melonjak tajam. Jersey dengan nama kedua pemain itu ludes hanya dalam hitungan jam. Sponsor internasional pun mulai berdatangan. Beberapa brand besar asal Eropa dikabarkan siap masuk sebagai mitra resmi timnas Indonesia. Erick Thohir menyebut bahwa inilah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia kini sudah menjadi magnet global. Dulu kita hanya bermimpi punya pemain kelas dunia. Sekarang mereka ada di sini, memakai jersey Garuda. Ini bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk kebanggaan bangsa, tegas Erick. Meski demikian, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Indonesia harus berjuang di babak round 4 melawan tim-tim besar Asia. Namun dengan materi skuad yang semakin komplit, banyak pengamat yakin Indonesia punya peluang lebih besar dari sebelumnya. Guncangkan dunia. Joel Piroe, Victor Gyökeres tiba di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, susul skuad timnas Indonesia versus Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Gelombang besar kejutan kembali menghantam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, dua nama besar dari Eropa, Joel Piroe yang kini bersinar bersama Leeds United di Inggris, dan Victor Gyökeres yang menjadi mesin gol Sporting Lisbon di Portugal, resmi tiba di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan keduanya bukan dalam kapasitas lawan, melainkan untuk memperkuat skuad timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi Arab Saudi di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dunia sepak bola mendadak heboh. Media global, dari BBC, Sky Sports, ESPN, Marca, hingga Abola, serentak memberitakan langkah gila Indonesia yang terus memproyeksikan diri sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Kedatangan Joel Piroe dan Victor Gyökeres menjadi momen bersejarah. Belum pernah sebelumnya publik sepak bola membayangkan bahwa dua striker Eropa yang masing-masing berstatus bintang klub besar bisa berdiri sejajar mengenakan jersey merah putih Garuda. Saat bus timnas Indonesia tiba di pelataran Stadion King Abdullah Sport City untuk menjalani latihan resmi, suasana mendadak geger. Para jurnalis dan supporter yang menunggu langsung berhamburan, karena dari dalam bus keluar sosok Piroe dan Gyökeres yang didampingi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta pelatih kepala Patrick Kluivert. Kamera dan sorotan lampu blitz kamera wartawan menyala tanpa henti, merekam detik-detik paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Media Arab Saudi pun tidak kalah heboh. Al Jazeera, Ar-Riyadiyah,
Dan Saudi Gazette menurunkan laporan khusus mengenai kedatangan dua penyerang kelas dunia itu. Ini gila. Indonesia benar-benar ingin mengguncang dunia, tulis salah satu headline. Tak sedikit analis sepak bola Timur Tengah yang menganggap langkah ini bisa membuat Arab Saudi dalam posisi sulit. Apalagi, kedua pemain ini dikenal dengan